Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga beserta kami sepanjang hari yang baru ini. Kami insaf akan nilai rendah perbuatan-perbuatan kami. Tetapi dengan Engkau selaku rekan, setiap usaha kami yang baik akan amat berharga. Maka kami persembahkan kepadamu segala karya dan usaha yang hendak kami lakukan selama hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu atasnya. Tuhan, ajarilah kami mencintai cara hidup yang sederhana ini. Engkau pun sendiri hidup sembunyi di Nazaret, namun di mata Allah hidupmu itu amat tinggi nilainya. Berkatilah karya dan pergaulan kami pada hari ini. Semoga kami makin maju dalam kebajikan dan pengembangan watak yang baik. Berkatilah keluarga dan semua sanak saudara kami. Berkatilah atasan, bawahan, dan rekan-rekan kami. Berkatilah semua orang yang berbuat baik bagi kami, dan bantulah kami untuk membalas budi dengan cara yang pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 1 sampai ayat 8. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kami harus hidup, supaya berkenan pada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi pencabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang yang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Sebab Tuhan akan membalas semuanya itu sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah kami bersorak-sorai, biarlah banyak pulau dibersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar dan bersukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai ayat 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan yang kita baca dan dengarkan hari ini menekankan tentang orang percaya yang harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, menantikan kedatangan Kristus yang tidak terduga. Ini nampak dari maksud perumpamaan itu sendiri, yaitu berkaitan dengan kerajaan surga. Ada beberapa poin catatan yang bisa kita renungkan dalam bacaan pada hari ini. Pertama, kelompok gadis yang bodoh tidak memperhitungkan bahwa kedatangan mempelai laki tak terduga dan tidak bisa diprediksi. Hal ini bisa disebabkan mereka tidak tahu atau mereka tidak mau tahu dengan keadaan bahwa lampu mereka bisa saja kehabisan minyak sewaktu-waktu. Kedua, kelompok gadis yang bijaksana, yang punya perhatian dan perhitungan yang baik untuk menyambut kedatangan mempelai. Karena ini mereka mempersiapkan dan membekali diri dengan baik. Yang ketiga, kedua kelompok gadis ini memang tertidur saat menantikan kedatangan mempelai. Tetapi saat mereka dikejutkan oleh kedatangan mempelai, kelompok gadis yang bijak tidak kebingungan karena mereka sudah siap. Sementara kelompok gadis yang bodoh panik dan bingung karena mereka tidak siap. Nah, secara umum kita bisa memahami bahwa perumpamaan gadis-gadis yang bijak dan yang bodoh ini menggambarkan keberadaan kita sebagai umat yang menantikan Tuhan. Namun secara lebih luas juga kita sadari setiap saat dalam hidup kita apa saja bisa terjadi di luar prediksi kita. Bukan hanya kedatangan Tuhan, tetapi apapun yang terjadi tanpa kita perkirakan akan membuat kita terkejut dan cenderung akan bereaksi terhadap hal tersebut. Dari reaksi kita atau apa yang kita lakukan menggambarkan kesiapan kita. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan tentang bagaimana sikap sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai keadaan, yang selalu harus siap karena punya pegangan, yaitu iman dan percaya kepada Yesus. Pada anak-anak kita bisa mulai mengajarkan bahwa
banyak hal bisa terjadi, bahkan hal yang buruk dan di luar perkiraan. Tetapi sebagai orang Kristen, ada yang akan tetap menguatkan dan membuat kita semua siap, yaitu iman dan percaya kepada Yesus Kristus, yang harus selalu hidup dan bertumbuh dalam diri kita semuanya. Karena semua hal tersebut yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Iman dan percaya itu yang harus diwujudkan dalam perbuatan yang baik terhadap sesama kita. Selalu belajar memahami firman Tuhan, sehingga semakin hari kita semakin memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahkan yang terburuk sekalipun. Karena setiap orang yang selalu bersandar kepada Tuhan akan diberi kekuatan dan kesiapan oleh Tuhan. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah Tuhan selalu menyertai. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.